Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan materi tentang filosofi penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kuantitatif dilandaskan pada filsafat positivisme. Artinya, filsafat ini memandang realitas, gejala, atau fenomena adalah relatif konkret, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Inilah ya kata kuncinya ada terukur dan teramati. Inilah yang mengarah nanti pada metode penelitian kuantitatif itu menggunakan analisa statistika. Oke. Secara ontologi, penelitian kuantitatif itu berhubungan dengan mengamati hubungan antara objek yang diamati dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, mengindrai yang membuahkan pengetahuan. Realitas yang diperoleh bersifat objektif namun terbatas. Inilah yang mengarah karena akalnya manusia itu terbatas. Objektivitasnya merupakan kemampuan seorang peneliti untuk melihat dunia empiris sebagaimana adanya. Jadi melihat apa adanya selama hal ini memungkinkan, karena ini yang akan mengarah kepada hal-hal yang metafisik yang di luar jangkauan kemampuan daya indera manusia. Selanjutnya secara epistemologi, filsafat positivisme membantu penelitian yang didasarkan filsafat positivisme itu membantu untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang terjadi di dunia sosial dengan mencari keteraturan atau pola dan hubungan kausal antara elemen yang ada. Elemen yang ada ini terkait dengan variabel gitu ya. Pada riset kualitatif ini peneliti bebas, artinya terlepas dari penilaian nilai dan bias. Artinya peneliti dengan subjek penelitian itu tidak ada hubungan gitu ya. Ini hal yang berbeda dengan riset kualitatif karena kontak yang diteliti cenderung subjektif, artinya peneliti harus berhubungan dengan subjek penelitiannya atau informannya. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif harus menjaga jarak sehingga si subjek tidak merasa bahwa dia sedang diamati gitu ya. Kemudian secara aksiologi bahwa penelitian yang dilandaskan positivisme itu nilai, etika, dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian dan bebas dari distorsi yang disebabkan oleh perasaan pribadi, emosi, atau interpretasi yang terlalu bersifat pribadi. Nah, makanya inilah yang harus digarisbawahi bahwa peneliti dan subjek penelitian itu harus tidak ada hubungan atau ada jarak gitu ya. Kemudian sehingga secara metode sampel dalam penelitian ini bersifat representatif, dia artinya mewakili. Ya, penelitian ini umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif, dan penelitian ini bersifat deduktif gitu ya, yang dilihat dari polanya dari khusus menjadi kesimpulan yang umum, generalisasi. Jadi proses penelitian bersifat deduktif di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat merumuskan hipotesis. Kemudian karena tadi dia teramati dan terukur, maka analisisnya menggunakan statistika. Hipotesis diuji melalui pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga nanti dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Nah,
hipotesis ini nanti yang mengarah kepada statistika inferensial. Ada hipotesis awal dan hipotesis awal atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau biasanya ditulis H1. Ya, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan filosofi penelitian kuantitatif. Materi yang didapat ini, yang disampaikan ini bersumber dari 3 referensi: Sugiono 2008, Parmita Mulutoding Alwi 2020, Sulistyo Basuki 2006, Hidayat 2020. Demikianlah penjelasan singkat terkait filosofi penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.